Video kita hari ini ya, saya ingin menjelaskan tentang market yang sudah overbought, yaitu market yang sudah jenuh beli. Di sini saya akan menjelaskan tentang pergerakan harga gold atau emas. Jadi buat teman-teman ketahui bahwa di dalam trading itu ada istilahnya jenuh beli dan jenuh jual. Biasanya kalau udah jenuh beli, market itu kecenderungannya sudah akan turun. Lalu kalau jenuh jual, market itu kecenderungannya akan naik. Jadi untuk mengetahui market itu sudah jenuh, baik jenuh jual atau jenuh beli, biasanya kebanyakan orang menggunakan indikator RSI. Seperti ini ya, ini namanya RSI. RSI itu pedomannya adalah apabila sudah berada di atas 70, itu namanya jenuh beli. Kalau dia berada di bawah 30, itu namanya jenuh jual. Namun demikian teman-teman perlu diketahui, untuk mengetahui jenuh beli atau jual, ini sangat berpengaruh dengan time frame yang kita gunakan. Jadi kita jangan terjebak ya di dalam angka-angka yang jenuh ini, terutama di 70 dan 30. Apabila kita tidak menggunakan di time frame yang tepat, maka yang ditampilkan oleh RSI ini bahwa ada jenuh, itu namanya akurasinya belum cukup. Kalau saya biasanya saya akan kolaborasikan dengan garis-garis moving average atau daerah-daerah supply demand yang seperti tanda hijau-hijau ini. Jadi kita jangan menggunakan RSI tunggal saja dalam trading. Itu sangat bahaya. Karena kita perlu suatu keadaan itu sudah over, kita memerlukan konfirmasi. Jadi kalau hanya kita mengandalkan satu RSI, artinya kita tidak ada indikator lain yang mendukung. Artinya bahwa itu belum terkonfirmasi. Jadi ini penting ya buat teman-teman semua. Jangan teman-teman nanti lihat, oh bahwa RSI udah berada di 70, kita lalu mengadakan sell. Ini kita akan terjebak nanti. Contoh di sini ya, beberapa hari ini gold itu naiknya gila-gilaan. Terutama ini hari penutupan di hari Jumat, yaitu tanggal 18 kemarin ya, itu gold membuat all-time high baru lagi, yaitu harga tertinggi di 2722,65. Jadi dia membuat harga tertinggi lini masa selama beberapa bulan. Ini kalau saya bikin di daily ya, ini daily chart. Kalau daily chart ini satu kolom, ini adalah satu bulan. Kalau saya kecilkan ini ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 bulan ya, ini gold ini nggak pernah turun nih teman-teman. Pernah di sini yaitu di bulan Mei dengan bulan Juni ya, memang di sini agak mendatar. Kalau kita kasih garis di sini, dia agak sedikit mendatar ya, tapi hanya khusus di 2 bulan ini. Setelah itu dari bawah ini kan naik terus ini, yaitu dari Februari, Maret, April. Setelah itu di sini dia sideways sedikit. Setelah itu ya, ini yang kencang ini di bulan Agustus, bulan September, dan bulan Oktober ini naiknya gila-gilaan ini. Untuk memastikan bahwa market itu sudah overbought, oversold ya, yaitu jenuh beli, kita hari ini bahas tentang jenuh beli saja ya. Jenuh beli yaitu artinya RSI berada di wilayah 70. Contoh di sini, kalau kita menggunakan daily chart, ini RSI di sini masuk wilayah 70. Harusnya di sini kan sudah jenuh beli nih. Istilah itu sudah overbought. Harusnya nih harus turun kan? Harusnya harus turun. Tapi tetap aja di sini dia tidak turun. Malah dari sini landai langsung naik terus. Nah, jadi tergantung time frame yang kita gunakan. Jadi sebaiknya harus paham. Kalau tren itu lagi naik gitu ya, trennya tuh memang mayor trennya itu lagi naik, yaitu kita melihat di D1, itu harga ya, candlestick ini selalu berada di atas moving average. Di sini saya menggunakan 3. Moving average 21, moving average 55, dan 200. Ketiga moving average ini semua berada di bawah candle. Ini menandakan bahwa ini harga sangat kuat untuk naik. Karena apabila moving average ini berada di bawah candlestick, moving average ini berfungsi sebagai support, yaitu penahan harga turun. Selama moving average ini tidak dijebol, terutama moving average 200. Karena yang paling kuat menahan itu 200. 200 itu artinya kalau kita menggunakan time frame D1, yaitu harga rata-rata 200 harinya itu di sini. Harga rata-rata 55 harinya di sini. Jadi di ujung ini udah kalau kita sorot pakai kursor, itu ada nilainya teman-teman. Itu value 2586.
Kalau di bawah value-nya berapa? 2406, lebih jauh lagi. Jadi artinya kalau di EMA 200, harga rata-rata 200 candle. Kalau kita menggunakan time frame yang 1 hari, harga rata-rata 200 hari. Kalau kita menggunakan H1 umpamanya, yaitu harga rata-rata 200 candle, ya sama dengan 200 jam. Nah, begitu cara membacanya. Jadi untuk menggunakan istilah Oper ini harus berhati-hati ya teman-teman. Karena harus disesuaikan dengan time frame. Mungkin kalau di time frame kecil, umpama di 5 menit. Di 5 menit gitu ya. Mungkin itu sering ada oper-oper gitu. Ada overbought, oversold, overbought, oversold. Ya tapinya ya 5 menit gitu. Bisa juga kita gunakan yang 5 menit ini mungkin untuk trading yang pendek-pendek lah. Seperti scalping, nyopet-nyopet 20 pip, 10 pip. Contohnya di sini overbought. Di sini overbought udah masuk 70. Lalu kita kolaborasikan, ini ya, saya kasih tanda. Di sini harga memang iya ya, udah overbought, di sini turun. Nah, di sini harga puncaknya di sini udah overbought kan, sudah jenuh beli. Lalu harga turun. Kalau kita menggunakan garis EMA, artinya kita eksekusinya daerah ini. Setelah harga memotong EMA ini ya, EMA 21 baru kita ambil sell kan. Karena kalau overbought itu kita hanya cukup sell, kita jangan buy. Kalau buy kita salah. Contoh di sini. Ini sampai sini yaitu sebesar 60 pip ya, lumayan banyak juga gitu. Ini karena hari kemarin itu naiknya cukup besar ya. Penutupan hari Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Jadi kalau kita ingin menggunakan RSI, perlu dikolaborasikan dengan daerah-daerah pembalikan arah, yaitu daerah reversal. Kalau kita mau nge-sell, carilah harga udah naik, lalu ketahan di atas, lalu di situ ada pembalikan arah. Minimal kalau biru-biru, Anda harus sabar. Ini di time frame 5 menit ya, kalau scalping ya. Tunggu 2 candle, baru Anda ambil tindakan. Tapi lihat, overbought di sini, ini lumayan benar. Tapi overbought di sini, ini juga kan overbought ini, udah masuk 70. Tapi karena ini trennya naik, di sini nggak akurat lagi. Kalau kita di sini kita sell, karena anggap udah overbought gitu kan. Lalu menggunakan time frame yang kecil lagi, 5 menit. Setelah kita sell, lihat harga turun sedikit, ya lalu naik lagi. Hati-hati kalau menggunakan time frame kecil, itu cocoknya hanya untuk scalping, dan jangan berharap bisa ambilnya 100 pip. Target itu mungkin hanya maksimal 20 pip. Udah. Kalau udah dapat 20 pip, kita caw lagi. Jangan tunggu market lagi. Lalu di sini kita lihat secara tren ya. Untuk melihat tren itu sangat gampang. Kita boleh berpedoman pada EMA 200 saja, yang warna ungu ini. Apabila EMA 200 ini masih di bawah candle, walaupun di 5 menitan gitu untuk kita scalping, kita harus banyak ambil posisinya buy saja. Karena EMA 200 ini penunjuk jalan bahwa supportnya ini, garis yang EMA ini. Jadi kalau dia itu mau turun, dia harus lewat ini dulu. Artinya harus dia langkahi dulu mayat ini, baru dia bisa lewat. Jadi hati-hati. Ya, kalau umpamanya kecenderungan tren kayak gini, EMA 200 berada di bawah, kalau kita sell itu tidak aman. Contoh Anda sell di ujung ini, umpamanya kan, kita merasa, oh ini harga udah turun ini. Ini kebetulan kan kelihatan di sana. Umpamanya harga kan di sini. Ini kita udah terjebak teman-teman. Umpama harga di sini. Kita melihat ini harga udah turun ini. Lalu namanya selalu orang itu trading namanya FOMO ya. Kayak kejar kereta gitu. Jangan sampai ketinggalan. Coba di sini Anda sell. Karena melihat sini kan tadi udah ada overbought. Tapi Anda tidak mempertimbangkan bahwa EMA 200 ini belum ditembus. Anda sell di daerah ini, ya di bawah ini, itu Anda udah terjebak. Sebentar lagi harga diajak naik ke atas. Ini lumayan, ini ruginya ya. 144 pip teman-teman. Buat teman-teman newbie ya. Jika kita ingin menggunakan RSI, kita harus bijaksana. Gunakanlah RSI itu sesuai dengan fungsi dan time frame. Jadi nggak bisa kita gunakan itu sembarangan, nggak bisa. Mungkin di 5 menit RSI-nya udah berada di 70. Tapi kalau kita pakai yang 1 jam, ya ini ya, saya kasih tanda, belum tentu dia berada di daerah situ. Jadi hati-hati. Di sini kan, karena harga masih naik,
RSI itu selalu berada di 70. Jadi kalau Anda menganggap 70 itu sudah overbought, udah jenuh beli, lalu Anda ambil sell, maka kita udah rugi. Kita udah dijebak. Sebenarnya kita bukan dijebak, karena hanya ketidaktahuan kita saja. Kuncinya adalah jika tren itu masih naik, itu RSI selalu berada daerah overbought. Jangan dianggap itu sudah jenuh ya, belum. Karena secara major trend dia naik. Maka itu perlu dikolaborasikan dengan garis moving average atau daerah supply demand. Itu yang paling bagus. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang RSI yang overbought atau sudah jenuh beli. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua. Semoga teman-teman bisa cuan dengan memahami cara-cara trading yang baik dan benar. Dan jangan lupa trading itu kuncinya adalah di MM. Sesuaikanlah modal dengan lot kita. Jangan terlalu overload, overtrade, overconfident. Itu adalah trading yang tidak baik. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman semua ya selalu dalam keadaan sehat walafiat.